Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada ja'ala subhanahu wahyahu alladhi yulqihi ilal anbiya'i ruhan. Atas dasar itulah maka Allah menyebutkan wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu namanya ruh. Roh itu artinya wahyu. Ya, kenapa disebut wahyu? Ya, kama qala ta'ala yulqi ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi. Allah turunkan roh dari perintahnya itu kepada orang yang dikehendakinya min ibadi, di antara hamba-hamba Allah. Ruh itu wahyunya. Surat Ghafir, kemudian surat di tempat lain, di dua tempat yang lain dalam Al-Quran, maqala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kami wahyukan ruh dari perintah kami. Lianna hayatal arwah wal qulub fi hadhil hayati tayyibati hiya allati khassa biha subhanahu min qabli wahyi. Karena kehidupan roh dan hati dan kehidupan yang baik di dunia ini, itulah allati khassa biha subhanahu man qabila wahyahu, yang khusus dapat menerima wahyu itu orang yang hidup, yang ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya kan mati, kalau mati nggak bisa nerima gitu. Man amila salihah min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menjanjikan di sini barang siapa beramal saleh, laki perempuan, beriman, akan diberikan kehidupan yang baik dan diberi pahala yang baik sesuai dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi artinya Allah memberikan mereka dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wa nastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu. Dan hendaklah kamu meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Kamu akan diberi kesenangan yang baik sampai saat tertentu, dan segala karunia-Nya akan diberikan kepada kamu. Hud. Wa mislu qaulu ta'ala lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhiratu khairu wa la ni'mad darul muttaqin. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini dengan suatu kebaikan, dan tentulah pasti akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa mislu qaulu ta'ala lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatan wa ardullahi wasi'ah. Orang berbuat baik di dunia ini dengan perbuatan yang baik, dan bumi Allah sangat luas, dipakai kejembaran maksudnya. Fabayyana subhanahu annahu yas'adul muhsinu bi ihsanihi fid dunya wa fil akhirah. Di sini Allah menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik itu, muhsin itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan kebahagiaannya itu, dengan kebaikan-kebaikannya itu, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang kalau berbuat baik, ya temannya banyak pendukungnya, akeh sing eman, akeh sing bela, wong seneng kabeh, dihormati, dimuliakan, ya kan? Ya enggak. Secara psikologis kita juga, jiwa kita menjadi tenang, merasakan satu kedamaian. Kebaikan itu mau kedamaian kok. Silakan itu menurut saya. Dinakian tampakana wong sejen. Bengine encang turune lali beli. Engko minggu maning kasih santunan anak yatim piatu, orang jompo, dibantu semuanya. Terus bengine entak turune lali beli nyong sejen. Ya, setelah kita berbuat baik itu damai hati kita kok, merasa puas bahwa kita telah berbuat baik untuk Allah. Tapi kalau kita habis berbuat jahat, malamnya gelisah. Karena apa? Dosa itu membawa siksa. Wa qalu ta'ala lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa arduhu wasi'ah. Fabayyana subhanahu annahu yas'adul muhsinu bi ihsanihi fid dunya wa fil akhirah.
kama akhbara annahu yashqa al-musii'u bi isaatihi fid dunya wal akhirah. Demikian juga orang yang berbuat jelek, ya, sengsara dengan kejelekannya itu di dunia sampai akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia, kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Picak. Waalaikumsalam. Kenapa picak? Ya, lagi dunia juga picak sih. Ya, yang picak sih dunia dulu, karena hatinya yang buta. Wa qala ta'ala wa qad jama'an naw'ain, dua macam dikumpulkan. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apabila Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah akan lapangkan dadanya memeluk agama Islam. Yajal sadrahu dayqa haraja, sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, kayak wong munggah ning langit. Menggap-menggap. Aduh. Iya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Demikian juga Allah menjadikan rijs, kotoran, ya, kejelekan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Fa ahlul huda wal iman lahum syarhus sadr wattisa'uhu wanfisahuhu. Maka ahli huda, ahli orang hidayah yang mendapat hidayah Allah, itu hatinya lapang. Wattisa'uhu, atine ambak. Wanfisahu, lega, loga, ambak, blang bling blong, dadane wong iman maya. Wa alu dalal lahum dhiqus sadr wal harashi, sempit rupek. Wa qala ta'ala afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Barang siapa yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam oleh Allah, maka dia mendapatkan sinar dari Tuhannya, padang zakatnya. Fa'alul iman fi nur wan syirahis sudur, sahaya, dada lapang, jembar, padang. Wa ahlu dhalal fi zulmati wa dhiqis sadr, orang yang sesat, dadanya rupek, jagatnya peteng, simet. Iya, dadanya sesak peteng, jagatnya peteng, dadanya sesak, kayak apa kan gua? Bang Islam dadanya amba, jagatnya padang. Itu bisa kita rasakan dan kita pernah mengalaminya. Kapan? Ketika kita banyak berbuat baik. Padang jagatnya. Bener. Gatel-gatel pada hilang. Pating grebek kupingnya hilang. Karena damai kita ini. Ya, melakukan ngambang ini. Perasa enteng kah? Kemudian kita juga terdorong berbuat baik itu, perjuangannya tidak terlalu berat lah. Ya, kenapa? Kalau seandainya kita ini dalam posisi tidak mendapat hidayah Allah, ketika muncul ada keinginan berbuat baik, itu harus melalui pertempuran hebat dulu. Jadi ujung-ujungnya ya, memang awalnya kita berjuang begitu dulu. Terus kita istiqomah terus, nah baru hidayah datang. Aja bisa kapok ya wes. Jadi bulannya jelok kapok. Iya. Aja mungkes nulung ibu aja beli bener wis di mana-mana ibu aja mungkes berarti. Nah itu jadi maksudnya kegelapan hati kita, hati yang mati aja kok, mati harus ada mujahadah, harus ada usaha. Itu bagian kita untuk upaya ke sana. Wa sayati fi bab taharatul qalbi mazidu taqririn li hadza insyaallah taala. Nanti akan kita bicarakan bab mensucikan hati. Ya,
untuk lebih memantapkan insyaallah. Wal maksud anna hayatul qalb wa ida'atahu madad kulli khairin fi. Ya maksudnya mah bahwa hati yang hidup itu, hati yang bersinar itu, itulah sumber pangkal segala kebaikan. Dan kematian hati dan kegelapan hati itulah pangkal segala kejahatan, adalah karena hati yang mati dan hati yang gelap. Gelap kulita. Ya kari wong gelap riben, dia gelap hatinya, semuanya padangnya kepeteng. Yang picek hatinya ya picek. Melihat kebenarannya segini terangnya enggak kelihatan. Nah orang yang hatinya buta juga sama. Melihat kebenaran segitu nyatanya ya beli katon sih. Ya, beli katon kah? Beli katon. Ya sekarang begini, anak uang tukang tipu, ngomongnya enak, kok bodoh kabeh, dengan uang harta karun, uang Brasil, saling babi, merah delima, pring petuk, rantai babi, orang terus apa menikah, nyogo sosro, samurai, kok bodoh kabeh. Iya tapi menggandakan uang harta karun Nabi Sulaiman, masya Allah, kebodoh kabeh. Tapi begitu anak kiai seorang kiai yang saleh yang bener, langkah sing melirik malah dipoyoki baik. Ya, kiai melarat. Mungkin mau, ya kan? Semono jelas orangnya baik, sopan, hormat kepada siapapun. Sampai kalau tukang beca kebebasan, malah dihina pisan. Kok tukang beca kebebasan? Berarti kan lebih hina di tukang beca orang kan beca. Ya hanya satu, dia tidak punya materi banyak, pas-pasan baik duitnya nggak masa dina-dina beli sugi beli. Nah kenapa masyarakat sekitar tidak bisa melihat seorang yang hebat seperti itu? Ya karena hati mereka gelap.